Cek dicoba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat karunia yang begitu banyak kita rasakan sampai saat ini. Alhamdulillah, sekarang sudah masuk di tanggal 25 Januari 2025 atau bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1446 Hijriah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah di kesempatan pertemuan kali ini akan kita sampaikan kajian fikih seputar puasa, melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Jadi ini pembahasan yang pas, mengingat kita sudah di akhir bulan Rajab, akan masuk ke bulan Sya'ban, maka setelah bulan Sya'ban insya Allah bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang dinanti-nanti kaum muslimin. Dinanti-nanti karena apa? Ya karena puasanya, karena tarawehnya, dan karena suasananya untuk ibadah itu pas. Ada yang dinanti lain selain itu, Pak? THR ya? Nah, THR juga dinanti. THR juga dinanti di hari ini, di bulan itu. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, harapannya pembahasan kita pas ini ya, sebagai persiapan lebih mantap lagi ketika sudah masuk di bulan Ramadan, sudah siap sepenuhnya untuk beramal dan beramal saja. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan yang telah lalu sudah kita jelaskan di bab yang pertama tentang pendahuluan puasa, baik itu definisinya, rukun-rukunnya, hukum puasa, jenis puasa, keutamaan puasa Ramadan, dan juga waktu niat untuk berpuasa. Insya Allah cukup ya pembahasannya yang telah lalu, kita anggap cukup. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, akan kita masuki bab yang kedua, bab tsani fil a'daril mubihati lil fitri wa muftiratis shaim. Bab tentang udzur-udzur yang membolehkan untuk tidak berpuasa serta pembatal-pembatal puasa. Jadi bab ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah penting untuk kita ketahui. Kalau kaitannya sebelumnya kita sudah terpenuhi semuanya syarat sah, syarat wajib untuk berpuasa, Islam, dewasa, berakal, sehat badannya, kemudian iqamah, mukim, tidak safar, yang terakhir untuk ibu tidak haid, tidak nifas. Kalau ini terpenuhi semuanya Bapak Ibu sekalian, kok qadarullah ada beberapa hal yang muncul dan ini termasuk udzur-udzur yang membolehkan untuk berpuasa, maka nggak usah khawatir Pak Bu sekalian, nggak puasa nggak apa-apa, nggak puasa nggak apa-apa, nggak dosa. Tapi nanti ada konsekuensinya, diganti di hari yang lain, atau konsekuensinya membayar fidyah, membayar fidyah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di bab ini ada dua permasalahan ya. Yang pertama, al-a'darul mubihah lil fitri fi Ramadan. Udzur-udzur yang membolehkan seorang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Beberapa hal. Yang pertama, langsung saja Bapak Ibu sekalian, al-maradu wal kibaru. Sakit dan tua renta. Ini udzur yang pertama. Jadi dibolehkan bagi orang yang sakit ini diharapkan nanti bisa sembuh, maka boleh untuk tidak berpuasa. Sakit ringan atau sakit sedang
yang nanti diharapkan sakit ini bisa sembuh di waktu yang berikutnya, maka boleh tidak berpuasa, tapi wajib untuk membayar qadha atau mengganti di hari yang lain sejumlah puasa yang ditinggalkan. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 184. Ini tentang puasa ya, urut ya. 183, 184, 185, komplit di situ. Allah Ta'ala berfirman, ayyaman ma'dudat. Puasa itu di hari-hari tertentu saja, yaitu di bulan Ramadan saja. Bisa 29, bisa 30. Faman kana minkum maridan aw ala safarin. Maka barang siapa di antara kalian sakit atau sedang safar, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka hitunglah. Maksudnya gantilah hitungan tidak berpuasa tersebut di hari yang lain. Jadi tidak berpuasa nggak apa-apa, tapi wajib diganti di hari yang lain kalau sakit dan safar. Kemudian di ayat yang lain Al-Baqarah 185 mirip ya, Allah Ta'ala berfirman, faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa yang di antara kalian menyaksikan bulan Ramadan tiba, maka puasalah. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Sama. Maka barang siapa yang sakit atau sedang safar, maka boleh tidak berpuasa, tapi wajib diganti di hari yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah, cuman permasalahannya sakit ini ada modelnya macam-macam. Wal maradul ladzi yurakhasu ma'ahu fil fitri huwa maradul ladzi yashukku 'alal marid as-siyamu bisababihi. Kriteria sakit yang dapat keringanan tidak berpuasa, Bapak Ibu sekalian, ini adalah sakit yang pasien, orang yang sakit itu merasa berat ketika dengan sakit ini nekat berpuasa. Jadi nanti ditimbang ya. Jadi sakit itu kalau di tulisan yang lain ada yang bilang sakit ringan, seperti pilek, pusing, sedikit gatal-gatal. Ini ringan. Ini wajib berpuasa. Kalau ini tetap, waduh, aku lagi mumet mikir ke utang lah. Ini tetap berpuasa. Ini sakit ringan ini. Ngombe bodrek mari insyaallah. Insyaallah mari. Ini nggak boleh nggak berpuasa. Ini nggak dapat keringanan. Yang dapat keringanan adalah sakit yang berat atau pertengahan lah. Ketika nyoba berpuasa, dicoba dulu nggak apa-apa. Dengan sakit itu nyoba. Lah kok siang sudah ngeliang, malah tambah muntah-muntah. Inilah sakit yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Ini sakit yang tadi ya, pertengahan dan berat. Adapun orang yang sakit, jenis sakit yang berikutnya, ini sakit yang tidak diharapkan sembuh. Alias seorang punya sakit ini, sakitnya nggak sembuh-sembuh. Alias sepanjang tahun itu sakit terus, perlu pengobatan terus, akhirnya nggak bisa berpuasa sampai setahun. Nah, jadi setahun itu dalam pengobatan nggak sembuh-sembuh. Ini contoh penyakitnya, wallah alam ya. Ini penyakit yang butuh suntikan insulin itu terus ya. Kalau nggak pakai suntikan ini, nanti tubuhnya sakit terus. Jadi ini sakit yang mendapatkan, kalau ini beda. Ini sakit yang masukkan hukum seperti orang tua. Nah, ini sakit yang tidak bisa sembuh atau sakit menahun, sembuhnya lama atau enggak bisa sembuh sama sekali, maka ini diibaratkan seperti seorang yang tua renta. Maka kondisinya boleh tidak berpuasa, tidak wajib qadha. Saya ulangi, sakit yang seperti ini atau orang yang sudah tua renta tidak sanggup berpuasa lagi, maka tidak berpuasa enggak apa-apa. Tidak berpuasa tidak masalah, dan tidak ada kewajiban qadha, ganti di hari yang lain, tidak ada. Cuman satu saja kewajibannya, yaitu fidyah, memberi atau membayar fidyah.
bi an yud'ima an kulli yaumin miskinan, yaitu dengan cara memberi setiap hari yang ditinggalkan tidak berpuasa 2 hari sampai sebulan ternyata, berarti setiap seharinya satu orang miskin. Satu orang miskin. Wallahu ta'ala a'lam. Berkata Imam Bukhari rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan, wa amma syekhul kabir idza lam yutiq as-siyama faqad ad'ama. Syekh yang tua renta, orang yang tua renta, jika dia tidak mampu berpuasa lagi, maka dia membayar fidyah. Faqad at'ama Anas ba'dama kabura aman au amaini an kulli yaumin miskinan. Dahulu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang qadarullah diberi umur panjang, akhirnya tua renta, beliau meninggal dalam keadaan tua renta. Beliau dalam kondisi beberapa waktu pas tua itu nggak mampu berpuasa, setahun atau 2 tahun, beliau memberi makan setiap harinya satu orang miskin. Satu orang miskin. Wallahu ta'ala alam. Ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kalau ukurannya fidyah itu nggih, maka setiap sehari tadi satu fidyah. Sehari satu fidyah, sehari satu fidyah. Maka satu fidyah ini diukurkan nisfu sa', makanan mentah setengah sa' dari gandum atau tamar atau beras atau selainnya dari makanan pokok penduduk negeri tersebut. Setengah sok ini Bapak Ibu sekalian kurang lebih 1,2,5 kilo. Kalau pakai ukuran satu sok 2,5 kilo. Kalau pakai ukuran sok yang 3 kilo seperti yang difatwakan Majelis Ulama Indonesia beberapa saat yang lalu, 3 kilo, maka setengah sok ini 1,5 kilo. 1,5 kilo beras mentah setiap satu kali tidak berpuasa. Setiap satu kali tidak berpuasa. Wallahu ta'ala alam. Kemudian orang-orang yang sakit tadi sebenarnya dapat keringanan untuk nggak berpuasa. Dengan konsekuensi ada yang ganti hari, ada yang bayar fidyah. Tapi kalau qadarullah nekat berpuasa, puasanya sah. Nah, kalau nekat berpuasa, meskipun merasakan kesusahan, sudah dikandani, sudah dikasih tahu, tetap dianggap puasanya sah, tidak perlu qadha atau tidak perlu membayar fidyah lagi. Wallahu ta'ala alam. Ini udzur yang pertama, sakit atau tua renta. Udzur yang kedua Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmakumullah, yaitu as-safar, bepergian jauh, sejarak safar yang boleh dikosor di jamak sholat tersebut. Wallahu alam. Ini menurut beberapa pendapat sekitar perjalanan itu menempuh jarak 80 km lebih. Di atas itu sudah teranggap safar. Adapun di bawah itu 70, 60, 50, maka khilaf para ulama apakah itu safar atau tidak safar. Maka boleh Bapak Ibu sekalian bagi seorang musafir tidak berpuasa di bulan Ramadan, tapi kewajiban diganti di hari yang lain, qadha namanya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala yang tadi sempat kita sebut juga, Al-Baqarah ayat 184 dan Al-Baqarah 185. Persis Allah Ta'ala berfirman, faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ayatnya persis Pak. Kemudian berdasarkan sabda Nabi SAW, tatkala beliau ditanya tentang puasa ketika safar itu bagaimana wahai Nabi, maka Nabi menjawab, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Jika engkau mau silahkan puasa, dan jika engkau mau silahkan tidak berpuasa. Nah ini beliau keluar pernah juga dalam perjalanan Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah untuk menunaikan haji dan umrah. Beliau dalam kondisi berpuasa, ngepasi di bulan Ramadan, beliau berpuasa awalnya. Tapi ketika dalam sampai ke tempat namanya Al-Qadid,
beliau nggak berpuasa. Beliau nggak berpuasa. Jadi dari awal berangkat beliau berpuasa, tapi sampai di sebuah tempat namanya Al-Gadid, beliau batalin puasanya. Kemudian sahabat yang lain yang ikut rombongan safar beliau nggak puasa semuanya juga. Wallahu taala alam. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, boleh seorang yang safar dengan perjalanan yang jauh dan panjang ini untuk tidak berpuasa diganti di hari yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada ya satu tambahan tentang kriteria safar ini selain jarak tadi, maka safar itu harus safar yang mubah atau safar yang ibadah. Safar yang mubah itu contohnya safar untuk bekerja, safar untuk rekreasi, piknik, safar untuk mengunjungi saudara. Ini nggak apa-apa. Ini safar yang mubah. Pas Ramadan nggak puasa nggak apa-apa. Atau safar yang wajib, contoh safar untuk haji sama umroh, karena ibadah haji wajib, ibadah umroh juga wajib. Ini juga safar yang boleh untuk tidak berpuasa. Ada safar yang jenis ketiga Bapak Ibu sekalian, nggak boleh dapat keringanan apapun, tidak boleh dikosor, tidak boleh dijamak, bahkan tidak boleh nggak berpuasa. Safar apa itu? Safar maksiat. Safar maksiat. Safar maksiat itu safar untuk menghadiri apa di sana? Bepergian jauh dari Solo ke Jakarta. Misalkan di sana ada pertemuan, ternyata isinya maksiat. Maka safar ini nggak dapat keringanan apa-apa. Harus apa istilahnya? Tetap seperti biasa, nggak dapat keringanan. Safar yang kedua yang nggak dapat keringanan, safar tipu daya, safar licik. Gimana liciknya? Jadi dia sebenarnya nggak ada keinginan apa-apa untuk safar ini, nggak ada keinginan pergi ke rekreasi, bukan ke saudara, bukan bekerja, enggak. Tapi dia lagi hari itu males puasa. Dia males puasa hari itu, wes tak ning keluar kota, genra poso. Ini termasuk safar yang licik, safar tipu daya. Ini juga safar nggak ada tujuan apa-apa, cuman biar dapat keringanan dok. Ini juga safar yang tidak dapat keringanan apapun. Wallahu taala alam. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya kalau melihat mudah sulitnya safar, teknologi sekarang sudah canggih ya. Ada yang safar jauh itu nggak capek sama sekali. Maka kalau safar yang seperti ini, safarnya jauh tapi ringan, nggak capek, nggak berat. Meskipun dia boleh nggak berpuasa, tapi disarankan mending puasa saja daripada utang. Daripada utang punya tanggungan nanti di hari yang lain, mending segera puasa karena puasanya mudah. Naik pesawat nggak capek. Misalkan. Yang kedua, safarnya sulit, nggak bisa ngapa-ngapain, capek, pusing. Ini safar yang memberatkan. Mungkin kalau perjalanan jauh, ya pakai angkutan umum yang lama itu ya, bis, kereta api. Wah ini harus duduk terus, lama banget, berpuluh-puluh jam, mungkin berhari-hari naik kapal. Ini memberatkan. Dalam kondisi safar yang memberatkan ini, mending nggak puasa, biar kuat di perjalanan, tidak membahayakan dia. Bahkan ada satu riwayat dari Nabi SAW diceritakan seseorang safar puasa, mau semaput gara-gara panas, nekat berpuasa. Sampai orang-orang itu ngipasi dia, memberi teduhan dia di kain-kain mereka itu biar nggak kepanasan. Terus Nabi berkomentar, laisa minal birri asyamu fis safar. Laisa minal birri asyamu fis safar. Tidak ada kebaikan sama sekali, tidak ada kebaikan nekat berpuasa ketika safar. Ini khusus safar yang memberatkan. Wallahu taala alam. Ini Bapak Ibu sekalian, udzur yang kedua, safar, perjalanan jauh. Ini biasanya di akhir-akhir menjelang
Ramadan itu ya mudik ya, safarnya itu mudik. Maka ketika mudik ini jauh, maka mending dipertimbangkan dulu apakah mudah atau sulit. Kalau mudah mending puasa biar nggak utang. Kalau sulit mending nggak usah berpuasa, jangan dipaksakan karena dapat keringanan. Wallahu taala alam. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmakumullah, udzur yang ketiga dan keempat ini khusus buat ibu-ibu, yaitu yang ketiga haid dan nifas. Seorang perempuan yang haid dan nifas tidak usah berpuasa. Bahkan kalau nekat berpuasa, puasanya nggak sah. Bukan cuma nggak sah puasa, malah dapat dosa. Karena termasuk syarat sah berpuasa harus suci dari haid dan nifas. Kemudian konsekuensi ibu-ibu kalau misalkan sedang haid dan nifas dalam bulan Ramadan nanti, maka diqadha nggih, diqadha di hari yang lain. Ini insyaallah sudah ma'ruf ya, kita percepat saja. Kemudian yang keempat, udzur buat ibu-ibu juga alhamlu waradha. Hamil dan menyusui. Hamil dan menyusui. Tatkala seorang ibu hamil dan menyusui dan khawatir terhadap dirinya atau diri bayinya karena nekat berpuasa, maka boleh ibu yang hamil dan menyusui ini untuk tidak berpuasa. Ini berdasarkan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, Innallaha wada'a 'anil musafiri syatra salati wa shaum wa 'anil hubla wal murdi as-shauma. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah meletakkan, maksudnya membatalkan atau menetapkan bagi musafir setengah sholat. Jadi yang 4-4 jadi 2-2. Wasaum, dan nggak usah berpuasa bagi musafir, boleh. Wa anil hubla wal murdi, dan bagi ibu yang hamil wal murdi dan menyusui, as-sauma, puasa. Jadi puasa termasuk sudah Allah tetapkan boleh untuk tidak dilakukan. Kemudian konsekuensinya lah ini yang jadi khilaf panjang lebar dari para ulama. Seorang perempuan hamil dan menyusui ketika tidak berpuasa di bulan Ramadan, apa yang harus dia lakukan setelahnya? Maka di situ total ada 7 pendapat, antara qadha di hari yang lain dan juga bayar fidyah. Ada yang bilang qadha saja, ada yang bilang bayar fidyah saja, ada yang bilang qadha plus fidyah, ada yang bilang tidak, ada yang bilang qadha jika ini, ada yang bilang fidyah jika ini. Jadi perinciannya Masya Allah banyak sekali pendapat ini. Tapi wallahu ta'ala alam, dari sekian banyak pendapat ini sesuai yang pernah kami baca, yang diajarkan ustadz kami juga, maka yang rajih menurut kami, perempuan yang hamil dan menyusui, maka konsekuensinya nanti dia cukup membayar fidyah saja, bayar fidyah saja. Ini berdasarkan asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, wal murdi wal hubla idza khafata ala auladihima aftarata wa ad'amata. Ibnu Abbas mengatakan, jika perempuan menyusui dan hamil khawatir terhadap anak yang dikandungnya, maka keduanya tadi boleh tidak berpuasa dan cukup memberi makan. Ini sebuah asar dari riwayat Abu Dawud, dan disahihkan riwayat ini oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Riwayat yang semisal ini dari sahabat yang lain juga, selain Ibnu Abbas juga Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan seperti ini. Wallahu ta'ala alam. Jadi total ya Bapak Ibu sekalian, udzur, sakit, tua renta, kemudian safar, kemudian haid dan nifas, kemudian ini menyusui dan juga hamil. Udzur-udzur yang membolehkan seorang tidak berpuasa.
Adapun udzur yang lain selain ini, wallahu taala alam, tidak diterima. Kalau nekat nggak berpuasa di bulan Ramadan, padahal nggak punya udzur 4 ini, berdosa. Dan ancaman dosanya ya berat ya, siksaan seorang yang berpuasa, wajib berpuasa tapi kok tidak ada udzur padanya, maka ancaman dosanya sangat mengerikan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah, kita lanjut ke masalah tsaniyah, masalah yang kedua, muftiratu shaim, pembatal puasa. Ini secara ringkas saja. Jadi puasa kita itu Bapak sekalian, kalau nggak kita perhatikan dengan baik, kita anggap sah dapat pahala nanti, ternyata enggak semudah itu. Ada beberapa hal yang harus kita waspadai. Kalau ini nekat kita lakukan, puasa kita malah jadi nggak sah. Yang pertama, pembatal puasa yaitu al-aklu awisyurbu amdan, makan dan minum dengan sengaja. Ini insya Allah sudah makruf ya. Makan dan minum sengaja di bulan Ramadan, maka ini membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Adapun makan dan minum tidak sengaja alias dalam kondisi lupa, mungkin ini pernah dialami Bapak Ibu sekalian, nggak sadar panas banget, habis dari luar tiba-tiba masuk rumah minum, Bismillah, sampai habis segentong, misalkan. Enggak ya, wah itu kebanyakan ya, segelas. Ini teringat setelah minum atau makan, teringat setelah makan, maka tidak masalah. Yang masih ada di mulutnya segera dikeluarkan ketika teringat itu, jangan ditelan. Adapun yang sudah terlanjur tertelan, nggak perlu dikeluarkan dengan cara dimuntahkan, nggak perlu kalau sudah tertelan. Wallahu ta'ala alam. Rasulullah SAW pernah bersabda, man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Barang siapa lupa dalam kondisi puasa terus makan dan minum, maka sempurnakan alias lanjutkan puasanya. Sesungguhnya makan dan minum dia itu yang memberinya adalah Allah. Yang memberi makan dan minum dia dalam kondisi lupa tadi adalah Allah Azza wa Jalla. Boleh dibilang ya rezeki dari Allah, punya lupa dalam makan dan minum di puasa tersebut. Ini yang pertama. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentang makan dan minum ini nanti akan pembahasannya melebar tentang obat-obatan. Obat-obatan yang dikonsumsi seorang yang sakit ketika puasa di siang hari. Seperti obat tetes mata, obat tetes hidung, obat tetes telinga, suntikan. Nah ini melebar ke sana. Apakah ini termasuk makan atau minum atau obat asma itu? Apakah ini termasuk makan dan minum? Nah, itu melebarnya ke sana di masalah-masalah kontemporer saat ini. Kalau zaman dahulu nggak terbayang obat-obat yang ada sekarang ini di zaman dahulu. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang kedua, pembatal puasa al-jima, yaitu berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Ini juga membatalkan puasa. Nah, ini enggak cuma batal nggih Bapak Ibu sekalian, batal kemudian wajib tobat, puasanya diganti di hari yang lain plus membayar denda, membayar kafaroh. Jadi banyak ini konsekuensinya seorang nekat melakukan ini. Yang pertama puasanya batal, yang kedua wajib diganti di hari yang lain, yang ketiga wajib tobat dan istighfar, tidak mengulangi lagi, yang keempat wajib membayar kafaroh. Kafarohnya apa? Yang pertama memerdekakan budak. Kalau nggak dapat puasa 2 bulan berturut-turut nanti setelah Ramadan. Kalau nggak dapat maka memberi makan 60 orang miskin. 60 orang miskin diberi makan 1 kali makan. Jadi 60 kali tadi seperti fidyah tadi.
60 kali fidyah. Ini kalau tidak mampu berpuasa. Jadi tetap urutannya merdekakan budak dulu. Cari Pak, Bu, budaknya. Di Malaysia banyak ya. Budak-budak itu. Enggak ya. Bukan itu. Budak ini enggak ada. Di Shopee enggak ada ini. Enggak bisa dibeli. Kalau enggak ada di zaman ini berarti ke puasa. Harus dicoba puasa 2 bulan berturut-turut. Nanti setelah Ramadan kan Syawal. Silakan. Puasa Syawal full. Ditambah setelah Syawal. Harus berpuasa. Harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh bolong kecuali ada udzur. Kalau 2 bulan ini di pertengahan bolong, nggak ada udzur, maka diulangi lagi hitungannya 2 bulan dari awal lagi. Jadi ini harus diusahakan. Kalau sudah berusaha, maka tidak bisa, maka beralih ke memberi makan 60 orang miskin. Kemudian berikutnya masuk ke kategori berhubungan badan suami istri ini Bapak Ibu sekalian, yaitu inzalul mani ikhtiaron, mengeluarkan mani dengan pilihannya sendiri. Bisa dengan ciuman, bisa dengan sentuhan, atau bisa dengan perbuatan yang dinamakan istimna atau masturbasi. Ini juga masuk dalam kategori jima pembatal puasa. Alasannya apa? Karena seorang melakukan itu di siang hari bulan Ramadan, dia mengikuti syahwatnya. Padahal puasa itu disuruh mengekang syahwat ketika siang hari, dari sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kok ini diumbar syahwatnya, dilampiaskan, berarti kayak nggak puasa, berarti puasanya batal. Wallahu ta'ala alam. Adapun kalau keluar mani tersebut tanpa pilihan dia, alias tidur di siang hari, kemudian mimpi basah, maka ini tidak membatalkan puasa. Cukup bersihkan mandi ya, mandi besar, karena ini termasuk hadas besar, mandi besar, kemudian lanjutkan puasanya, tidak batal. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, pembatal puasa Bapak Ibu sekalian, yaitu at-taqayyu'u amdan, memuntah dengan sengaja. Jadi barang siapa yang sengaja mengeluarkan di lambungnya ini makanan yang sudah dia makan, minuman yang sudah dia minum dengan sengaja, nyogok-nyogok mulutnya biar muntah, maka ini batal puasanya. Adapun kalau nggak sengaja muntah, mungkin lagi perjalanan ya, naik kereta atau naik bis, kok ngerem mendadak akhirnya mual, ini nggak apa-apa karena nggak sengaja muntahnya. Ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, man dara'ahul qai'u falaysa alaihi qadha wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Barang siapa yang muntah tidak sengaja, maka tidak ada qadha, alias puasanya tetap sah, nggak batal. Tapi barang siapa muntah dengan sengaja, falyaqdi, ganti puasanya di hari yang lain. Puasanya batal yang itu, kemudian diganti di hari yang lain. Kemudian yang keempat, yang berikutnya Bapak sekalian, rahimani wa rahmatullah, yaitu khuruju damai al-haidhi wa nifas, keluarnya 2 darah, haid dan nifas. Awalnya enggak, kemudian tiba-tiba di pertengahan siang hari keluar darah haid ini, mungkin sore hari keluar darah haid ini, batal. Sudah, jangan wah ini tinggal sebentar tak lanjutin, nggak boleh Bu, nggak boleh. Tetap harus jujur, harus jujur, puasanya batal. Ini utang, hari ini dianggap utang, sudah mulai dianggap utang. Nanti diganti di hari yang lain. Kemudian yang keenam Bapak sekalian, pembatal yang berikutnya niyatul fitri. Niat membatalin puasa, meskipun nggak makan nggak minum. Saya ulangi, dia sudah punya niat batalin puasa di pertengahan siang bulan Ramadan, maka sudah teranggap batal puasanya.
meskipun tidak makan minum apapun. Alasannya, karena niat ini Bapak Ibu sekalian harus terjaga sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kok di pertengahan goyang, posora lanjut pora, posora lanjut ora, niatnya dibatalin, padahal nggak makan nggak minum, cuman niatnya sudah dibatalin, maka dia sudah teranggap batal puasanya. Wallahu taala alam. Mungkin kalau kita gambarkan di pertemuan yang lalu nggih, seorang sudah punya niat puasa, sudah beli minuman, makanan. Ternyata pas mau diminum, dimakan, disambluk kancane tiba rasido diminum, enggak rasido dimakan. Wes tak lanjut puasa, enggak bisa. Dengan dia membeli minum makan tadi, itu niatnya sudah mau batalin. Cuman pas mau makan minum, makanan dan minumannya rusak atau enggak jadi karena ketemu orang, loh mas, raposo toh, poso masa. Nah, akhirnya enggak jadi makan dan minum, tetap itu sudah teranggap niatnya ada, niat batalinya sudah ada karena sudah beli minumannya, tinggal diminum saja tapi enggak jadi, maka sudah teranggap batal puasanya. Wallahu taala alam. Ini Bapak Ibu sekalian yang keenam, yang terakhir, ya mungkin jarang ya, yaitu seorang batal puasanya gara-gara murtad. Di siang hari bulan Ramadan, jam 2 murtad, jam 3 masuk Islam lagi, padahal belum makan dan minum. Ini sudah teranggap batal. Puasanya seharian itu utang, nanti diganti di hari yang lain. Tapi permasalahannya yang seperti ini ada atau enggak? Jam segini batal, nanti jam berikutnya masuk Islam lagi. Ya, tapi wallahu alam ini sudah dibahas para ulama ya, pembatal puasa, meskipun prakteknya atau kejadiannya di dunia nyata jarang terjadi. Bahkan nggih Bapak Ibu sekalian, seorang di bulan Ramadan itu semuanya dekat sama Allah. Enggak cuma orang muslim, orang non muslim pun dekat sama Allah, dapat hidayah lebih dekat, dapat hidayah ketika masuk di bulan Ramadan ini. Banyak hatinya tersentuh kemudian masuk Islam itu ketika bulan Ramadan. Jadi yang digambarkan di sini kok malah murtad, wallah alam kayaknya jarang ya, mungkin nggak terbayangkan. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah, pembahasan yang kita bahas di kesempatan kali ini. Yang pertama tadi tentang udur yang membolehkan tidak berpuasa dengan konsekuensinya bisa diqadha ataupun bayar fidyah. Yang kedua ini pembatal puasa yang disepakati yang saat zaman dahulu. Adapun pembatal puasa yang zaman ini, yaitu masalah-masalah kontemporer seperti obat-obatan tadi, mungkin di kesempatan yang lain kita singgung. Mungkin di kesempatan yang lain bisa kita sampaikan. Ini Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau ada yang ditanyakan, masih ada 1 menit ini kayaknya. Oh nggih, monggo. Bayar fidyah longgar Pak. Masih di bulan Ramadan tiap hari dibayar boleh. Setelah Ramadan selesai pas Syawal mau bayar fidyah juga boleh. Jadi longgar. Batasnya kapan? Sampai Ramadan berikutnya. Jadi longgar sampai 11 bulan itu. 11 bulan itu bayar fidyah. Tapi kalau bisa untuk dapat pahala lebih banyak pas Ramadan Pak. Karena bisa dikasih ke orang yang berpuasa, dapat pahala memberi makan buka puasa itu. Jadi lebih bernilai pahalanya daripada di luar bulan Ramadan. Boleh juga per hari 1 atau nanti di akhir Ramadan, loh kok bolong saya 29, ngundang tetangga sekitar 29, ayo mangan bareng. Wah, itu juga makanan jadi siap santap buka puasa di rumah saya 29. Nah, atau lebih boleh. Siapa tahu nanti 1 undangan, 2 undangan enggak hadir. Allah alam. Ada ibu-ibu yang ditanyakan?
Ini sekedar mengulang ya Bapak Ibu sekalian. Saya ingat dulu juga pernah menyampaikan ini setahun yang lalu tentang ini juga. Tapi ya namanya waktu ya, setahun itu lama. Ada yang teringat, ada yang lupa. Di kesempatan ini kita mengingatkan saja, bukan sesuatu yang baru. Kita hanya sekedar mengingatkan saja. Ini mungkin yang disampaikan. Semoga bermanfaat. Ada benar itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Ada salah ucap itu datang dari saya pribadi dan saya mohon ampun pada Allah atas kesalahan itu. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.